Mari kita membaca bersama-sama dari surah Yakobus pasal keempat. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Semua membaca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukalah dan merataplah. Hendaklah tertawan kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah ayat-ayat yang sudah kami baca. Berilah penerangan ke dalam hati kami. Dan hadiahkanlah sesuatu kerendahan yang rela menunggu, rela taat, rela menerima, rela aus untuk menanti firman Tuhan. Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang suci dan yang menyucikan. Firman yang benar dan membawa kami ke dalam kebenaran. Firman yang turun dari surga, merendahkan diri ke dalam dunia. Firman yang dilahirkan di dalam palungan. Firman diwahyukan sebagai kitab suci. Kiranya firman yang hidup betul-betul menggugah kami, sehingga hidup kami bernilai sesuai dengan target yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada ayat yang terakhir, kalimat yang kita baca minggu lalu adalah Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan di sini dikatakan Tuhan akan memberikan anugerah lebih banyak daripada apa yang kita minta dan kita nanti. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu rendahkanlah hatimu. Karena Tuhan menentang orang yang hatinya congkak. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang lebih hormat. Karena Dia Allah yang paling tinggi, paling hormat. Saudara-saudara sekalian, manusia hidup menjadi berarti kalau kita masih bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Anak-anak tunggu kabarnya papa bawa saya pergi. Saya mau pergi ke taman mini. Kalau sudah besar tidak mau taman mini. Bawa saya pergi ke Paris. Karena apa? Sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih hormat, sesuatu yang bernilai, dinanti-nantikan. Itu menjadi sesuatu perasaan berarti. Arti datang daripada masih mendapatkan yang lebih baik. Pengharapan menuju kepada yang lebih bernilai. Menanti-nanti supaya kita bukan dikecewakan, tapi mendapat yang lebih indah, lebih damai, lebih sempurna, lebih tinggi. Ini lumrah. Tidak ada orang terus hidup untuk yang lebih rendah, lebih remeh. Tidak. Kita ingin kita maju. Kita ingin kita sukses. Kita ingin kita menjadi lebih hormat, lebih tinggi, lebih mulia. Nah, keinginan itu justru berlawanan dengan fisik kita. Pada waktu kita makin tinggi, badan kita makin rusak. Betul nggak? Maka anak kecil yang bagus mukanya, pakaiannya itu kisut-kisut. Pada saat dia sudah bisa memakai pakaian yang licin luar biasa, mukanya yang kisut-kisut. Pada waktu kita masih bagus, masih muda, masih ganteng, kita tidak ada uang beli baju yang bagus-bagus. Kita tidak ada uang beli mobil yang bagus-bagus. Waktu kita sudah kaya, sudah beli bagus-bagus mobilnya, luar biasa bagusnya. Orangnya kayak monyet. Inilah manusia. Jadi kita ingin untuk menjadi lebih baik, lebih hormat, lebih punya, lebih nikmat, lebih sukacita. Itu yang menjadi daya tarik kita hidup terus. Dan ini tidak pernah ada pada Tuhan Allah. Allah tidak pernah ada sesuatu yang lebih baik yang diharapkan. Karena Dia tertinggi.
Jadi Allah, ini kalimat tidak boleh ngomong ya. Jadi Allah itu susah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa lebih baik untuk menjadikan dia inginkan, dia maju. Tidak ada. Betul gak? Dia paling top. Orang yang paling top, paling sulit dimengerti. Orang yang paling menjadi pemimpin, paling susah dimengerti. Musa pada waktu memimpin, maka dia diberikan petunjuk oleh mertuanya, berorganisasi lebih baik dong. Bentuk 1000 orang, lalu setiap 10 orang ada pimpinannya. Setiap 50 ada pimpinannya. Setiap 100 ada pimpinannya. 100 orang satu pemimpin. 10 pemimpin bertanggung jawab kepada satu pemimpin yang besar. Itu namanya pemimpin untuk 1000 orang. Sesudah itu 1000 orang itu kalau persoalan tidak bisa selesai, pemimpin mereka datang kepada Musa. Dan Musa baru selesaikan. Masa kamu pemimpin Israel duduk di situ sahabat hari mengatur semua pertanyaan, menjawab semua kesulitan sampai mati dah selesai. Oh, Musa diinspirasikan oleh seorang imam kafir, Yetro. Dia mulai membentuk-bentuk. Jadi kalau ada susah, kasih tahu atasan. Kalau ada susah lagi, kasih atasan lagi. Kalau ada susah, kasih atasan lagi. Kalau lebih susah, kasih atas yang terbesar. Dan terbesar kalau ada susah baru datang ke Musa. Dan semua kesulitan seluruh Bani Israel datang kepada Musa. Tapi kalau Musa susah, datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan Allah. Ya dong? Karena dia tertinggi kan. Kalau Tuhan susah datang ke siapa? Nah, nah, siapa itu pemimpin? Pemimpin adalah kang buntunya kesusahan. Itu pemimpin. Banyak orang ingin, rindu, mimpi, rebut supaya menjadi pemimpin. Tapi dia tidak pernah pikir. Dia harus berada di gang buntu. Di situ menampung semua sampah. Menampung kesusahan. Yang disebut Tuhan Allah adalah yang tertinggi. Yang termulia. Yang terhormat. Sehingga di dalam dia tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih hormat daripada dia. Lalu dia harus mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi yang lebih rendah. Mengasihi yang lebih kurang hormat. Lebih kurang mulia. Kok mungkin ya? Engkau kalau suruh mencintai orang yang tidak mandi. Mencintai orang yang najis. Yang cacat. Yang jelek. Yang sakit. Yang bau. Engkau tidak mau. Engkau ingin kalau bisa mendekati orang yang lebih mulia. Lebih hormat. Lebih bagus. Lebih cantik. Ini lumrah. Tapi itu tidak ada pada Tuhan Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang ajaib. Karena justru dari kekal sampai kekal. Dia hanya mencintai yang lebih rendah. Mencintai yang lebih remeh. Yang berdosa, yang najis. Kok bisa ya? Saya tidak ngerti itu. Saya tidak habis-habis mengerti. Cinta Allah itu mengapa begitu ajaib. Dia harus mencintai terus menerus. Yang berdosa, yang remeh, yang hina. Itu kekuatan bertahan terus itu dari mana? Oh, dia itu Allah. Itu jawaban. Memang dia Allah. Maka di dalam teologi daripada Jonathan Edwards, dia mengatakan, give the greatest love to the greatest one. And give the lesser love to the lesser one. Berilah cinta yang tertinggi kepada yang tertinggi. Berilah cinta yang rendah kepada yang rendah. Berilah cinta yang terbesar kepada yang terbesar. Berilah cinta yang kurang besar kepada yang tidak besar. Dengan demikian, emosimu itu dikuduskan. Saya 2 tahun yang lalu saya berkhotbah tentang pengkudusan emosi di gereja ini. 14 kali. Tapi pada waktu saya mau ulangi lagi khotbah-khotbah itu di lain tempat. Saya merasa 14 kali tidak cukup. Akhirnya menjadi 36, jadi 42 kali. Setiap tema menjadi 3 kali lebih banyak daripada apa yang saya khotbahkan di sini. Mengenai kasih, saya mengingat Jonathan Edwards yang mengatakan, mengapa mengasihi Allah lebih daripada manusia? Karena Allah lebih besar dari manusia. Mengapa mengasihi manusia lebih besar daripada benda? Karena manusia lebih besar daripada benda. Kita sering kacau. Kita sering mencintai benda lebih daripada mencintai manusia. Seorang nyonya ngomel. Saya bikin rusak barangnya, marah-marah. Jadi dia lebih cinta barang dari saya. Suami apa itu? Nah, sering terjadi begitu kan? Jadi dia lebih cinta barang dari saya. Suami apa itu? Nah, sering terjadi begitu kan? Kita mencintai barang lebih daripada orang. Mencintai orang
lebih daripada Allah. Mencintai perkataan orang biasa lebih daripada firman Tuhan. Sehingga di dalam penilaian, peningkatan siapa harus mendapat kasih lebih besar, kita selalu kacau. Lalu dia mengatakan, kita mengasihi yang suci, yang lebih tinggi, dengan cinta kasih yang lebih bernilai dan berharga. Itu sepatutnya. Saya 100% setuju apa yang dikatakan oleh Jonathan Edwards. Karena itulah emosi yang bertaraf, emosi yang berklasifikasi. Tetapi seorang bernama Peter Peng yang ada di Tiongkok 60 tahun yang lalu menulis buku mengkritik Jonathan Edwards, dan saya baca. Dia mengatakan kalau menurut teori itu, maka mungkin ada satu hal yang tidak cocok. Yaitu bagaimanakah Allah mengasihi dengan kasih yang terbesar kepada orang dosa yang begitu remeh. Wah, saya digugahkan lagi. Luar biasa. Teolog-teolog yang mempunyai pikiran yang tajam luar biasa. Selalu mestimulir. Selalu memberikan pengilhaman. Selalu memberikan inspirasi kepada kita. Supaya kita memikirkan kebenaran lebih utuh lagi. Saya senang mendapatkan rangsangan, tantangan pikiran. Sehingga kita memikir ulang terus. Transform through reform. Transformasi melalui reformasi. Berubah terus sampai kita lebih dekat dengan kebenaran yang asli dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang tidak ada sasaran lebih tinggi dari Dia. Tidak ada objek lebih hormat dari Dia. Yang tidak ada sesuatu lebih mulia dari Dia. Dia sudah top. Dan Dia Allah. Karena Dia adalah kebenaran, keindahan, kesucian, keadilan, kebenaran, kebajikan. Itu sendiri yang saya sebut sebagai subjektivitas kebenaran yang berpribadi. Istilah ini belum pernah muncul di buku apapun. The subjectivity of the truth in person. Itu Allah. The eternal subjectivity of the truth in person. Itu Allah. Allah adalah subjektivitasnya kebenaran yang berpribadi secara kekal. Itu namanya Allah. Dia tertinggi, Dia top, Dia Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Dia. Dan Dia harus mengasihi. Karena Dia itu kasih. Lalu mengasihi siapa? Mengasihi yang lebih rendah. Mengasihi orang berdosa. Yang tidak layak menerima kasih. Konsistensi kasih itu. Kekuatan terus menerus. Dengan kasih yang segar. Dengan kasih yang terus baru. Terus konsisten. Itu kekuatan hanya ada pada Tuhan Allah sendiri. Sulit loh. Untuk kita mencintai yang remeh, yang hina, yang jelek. Yang kurang ajar. Yang melawan kita. Yang berdosa, yang najis. Itu sulit luar biasa. Itu hampir tidak ada kemungkinan. Tapi cinta konsisten, cinta segar, cinta abadi, cinta tidak berubah. Cinta dari Tuhan Allah kepada orang terus selama-lamanya lebih rendah dari Dia. Itu dijalankan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan di sini, rendah hati. Engkau harus rendah hati. Maka ada anugerah yang lebih bagimu. Istilah lebih, istilah melampaui. Ini adalah sifat transendentasi. Allah adalah Allah transenden. Dia lebih tinggi melampaui waktu dan kurunnya. Dia lebih tinggi melampaui tempat dan kurunnya. Karena kurun waktu, kurun tempat itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Allah itu transenden. Nah, orang yang mengerti sifat transenden Allah, tetapi mencintai yang rendah, yang remeh, yang najis, yang berdosa, itu baru mengerti apa namanya rendah hati. Rendah hati itu bukan model. Iya, itu bukan model. Itu pir di tubuhmu yang sudah ngepir-ngepir terus. Rendah hati bukan adat. Itu adat Jepang kalau lihat orang mesti begini. Dan itu adat bukan rendah hati. Boleh engkau modelnya rendah hati dan hatinya sombong luar biasa. Mungkin engkau ikut segala adat kelihatan bentuk tubuh sangat rendah. Tapi hatimu congkak luar biasa. Rendah hati bukan menyetujui semua. Itu namanya sikap yes man. Yes, 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 yes. Rendah hati bukan kepura-puraan di dalam kebudayaan.
Peribahasa Tionghoa mengatakan li tuo pi ca. Makin banyak keramah, makin banyak kepalsuan. Makin banyak susila, makin banyak penipuan. Makin banyak semacam pelajaran untuk bagaimana ramah-ramah dengan orang. Makin tidak sesungguhnya sejati daripada hati yang murni. Nah ini mulai di point out, mulai ditunjukkan oleh Lao Tzu di dalam Tao Te Ching. Tao Te Ching mengatakan, 智慧处有道为. Maksudnya makin terpelajar, makin bisa mempura-purakan segala sesuatu. Orang yang makin akademik, mungkin makin tidak sungguh hati. Karena dia sudah belajar, sudah mengetahui. Maka enaknya kalau kita lihat anak kecil. Anak kecil tidak belajar apa-apa. Anak kecil belum pendidikan tinggi. Tapi anak kecil polos. Anak kecil jujur. Tapi tidak benar kan kalau anak kecil terus sudah 50 tahun tetap polos seperti itu. Mau? Orang sudah umur 10 masih seperti kindergarten. Kalau anakmu sampai umur 60 masih kayak kindergarten. Engkau senang. Atau lucu loh. Orang tua kalau lucu itu lucunya tidak lucu. Lucu kalau dia memang kecil itu lucu. Tetapi kepolosan itu mungkin tidak mengikuti engkau terus. Sampai pada engkau sudah berpendidikan tinggi. Sudah mempunyai pengalaman banyak. Tetap murni hatinya. Nah, itu yang dituntut oleh Alkitab. Jikalau engkau tidak kembali seperti anak-anak. Tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Amin. Ini perkataan Yesus Kristus. Karena di dalam kerajaan Allah. Orang-orang berada di dalam seperti anak-anak ini. Anak-anak itu tidak bisa terlalu rumit untuk melawan, untuk memalsukan diri. Dan Tuhan berkata rendah hati. Bagaimana kita belajar rendah hati? Makin mengerti kehormatan Tuhan tertinggi. Dan dia mau mengasihi orang-orang yang paling remeh. Dengan konsisten dan tidak berubah. Itu cara terbaik untuk belajar rendah hati. Sekali lagi rendah hati. Bukan semacam tata krama. Rendah hati bukan semacam adat istiadat. Rendah hati bukan semacam bentuk postur kelihatan rendah hati. Rendah hati bukan semacam kebiasaan yang dipelajari. Saudara-saudara, orang yang belajar perhotelan, orang belajar bagaimana menyambut di restoran, mereka dididik bagaimana senyum, bagaimana ngomong, bagaimana jawab. Kalau tamu ngomongnya kasar, engkau jawabnya sekaligus kasar, silakan pulang kampung. Kalau tamunya ngomongnya kasar, engkau jawabnya halus, engkau naik gaji. Tetapi itu bukan karena mereka sungguh-sungguh begitu rendah. Karena mereka dilatih supaya gajinya tetap. Supaya dapat profesi. Itu bukan rendah hati sesungguhnya. Saya 30 tahun yang lalu pertama kali khotbah di Taiwan. Masuk restoran. Melihat orang-orang yang berdiri di muka pintu itu. Cara menyambut tamunya itu sampai saya mau muntah. Mereka mengatakan, kalau engkau keluar, mereka mengatakan, "Xie xie Huang Lin. Huang Lin zai lai." Maksudnya, terima kasih atas kedatangannya. Dan selamat kembali lagi ke restoran kami. Bagus kan? Ya, bikin orang yang makan itu rasa, aduh, waktu keluar kok diantar dengan baik. Lalu diharapkan kembali lagi. Apalagi kalau senyumnya bagus, ya lain kali datang lagi dong. Mal sedikit lupakan dulu, begitu ya. Tetapi lalu saya lihat restoran satu, restoran sama nadanya. Saya Huang Lin. Iya calek. Jadi seperti gini loh. Terima kasih. Datang lagi, begitu ya. Jadi itu karena bukan keluar dari kesungguhan. Maka ingin muntah lihat itu. Kalau saya pikir besok kalau anak saya besar menjadi orang sebegini, saya tempelin dia. Kalau bilang terima kasih, silakan datang lagi. Maka kalau engkau lihat orang Indonesia, kalau ngomong terima kasih, silakan datang lagi. Atau dibicarakan di kapal terbang, atau di restoran. Selalu kesungguhan itu menjadi tanda keindahan orang Indonesia. Orang Indonesia alamiah. Tapi orang-orang Taiwan yang belajar seperti Jepang, sudah ditiru caranya, gini itu. Itu kepalsuan seperti dipasang pir-pir di mana gitu. Gitu ya. Tidak alamiah, sudah. Tuhan berkata, pir-pir di mana gitu. Gitu ya. Tidak alamiah, sudah.
Tuhan berkata, rendahlah hati. Yang mengatakan rendahlah hati adalah Tuhan yang paling rendah hati. Jangan kira orang berkedudukan tinggi pasti sombong. Jangan kira orang yang kaya atau pakai pakaian yang bagus sekali pasti kaya. Ada orang sengaja bikin kotor supaya orang kira dia miskin. Gendeng itu. Ada orang barang semua dah cuci supaya kelihatan antik. Gendeng itu. Antik dah tentu banyak debu. Yang ada debu itu sampah, bukan antik. Orang yang miskin dah tentu dia tidak sombong. Orang yang kaya dah tentu dia tidak rendah hati. Kita mesti lihat sampai hatinya. Tuhan yang mengatakan rendahkanlah hati. Dia berhak. Karena dia sendiri paling rendah hati. Kalau Tuhan tidak rendah hati, bagaimana bisa terus mencintai orang yang lebih rendah dari dia? Kalau Tuhan tidak rendah hati, bagaimana mau turun dan lahir di palungan? Kalau Tuhan tidak rendah hati, kenapa mau duduk di sebelah orang berdosa dan berkata, anak manusia, kawan pemungut cukai dan kawan orang berdosa. Jika Tuhan tidak rendah hati, kenapa mau dicambuk, mau dipaku di atas salib tanpa melawan, membantah dan mengatakan kalimat untuk menghakimi manusia? Dia rendah hati dan dia menjanjikan kalau engkau rendah hati, engkau akan mendapatkan anugerah lebih banyak. Kalimat ini sangat mempengaruhi saya semenjak kira-kira 30 tahun yang lalu. There is some more grace for you if you are humble. Ini selalu menegur, selalu di hati saya menjadi satu peringatan. Apakah sudah cukup rendah hati? Allah ada anugerah lebih loh. Allah ada anugerah lebih. Saudara-saudara, saya ambil lagi satu kali contoh. Kenapa sudah berapa bulan tidak ada penerobosan? Sulit atur sampai parkir itu cukup. Dan tempat-tempat sudah dihitung sama arsitek yang sangat pintar di Jakarta. Company yang paling besar sudah bikin tidak ada jalannya. Mengapa 3 hari yang lalu pagi-pagi bangun rasa satu engkel yang dirubah sedikit. Betul-betul cari 45. Itu akhirnya kerja 2 hari. Dapat kira-kira 80 sampai 90 tempat. Dan satu mobil itu memakai kira-kira lebih daripada 20 meter. Ini sesuatu anugerah Tuhan lebih. Lebih karena apa? Kita tidak menganggap kita diri pintar. Saudara-saudara, di dalam desain segala sesuatu, saya tidak ada modal apa. Cuma ada satu. Mau robah. Kalau bisa lebih baik, robah. Sampai yang terbaik. Nah itu memeras pikiran itu tak habis-habis. Saya bertanya berapa kali sama arsitek kita. Orang lain mau kerja begini. Tidak ada orang mau kerja seperti ini. Semua orang yang pakai standar. Berapa meter semua selesai. Sudah. Lalu karep yang lain. Siapa mau terus nongkrong untuk satu proyek itu tidak habis-habis pikirnya. Saya rasa diri tidak pintar. Kita minta Tuhan kasih. Dan janji Tuhan dia memberi anugerah lebih kepada orang yang rendah hati. Saudara-saudara sekalian, jangan memuaskan diri. Jangan menganggap diri pintar. Kadang-kadang saya kalau tanya kepada pemuda-pemudi, bagaimana menurut engkau ini? Nah mereka yang paling cepat jawab, itu saya perhatikan. Sikap dia memang begini. Semua ada jawaban. Kenapa gini? Oh gini. Kelihatan pintar. Tapi jawaban itu sudah menjadi keyakinan dia yang tidak mau dirubah. Maka orang itu kaku sampai mati, gak bisa maju. Tapi kalau orang muda menjawab, mungkin tidak kira-kira ini. Tapi ada unsur lain yang saya tidak tahu. Saya tahu itu orang rendah hati. Jadi orang rendah hati adalah orang yang tidak terlalu confident dia sudah ngerti semua. Orang rendah hati adalah orang yang selalu merasa makin mungkin masih ada kemungkinan dia perlu dikoreksi. Nah sikap itu harus ada. Leave some blank spot. Sediakan sesuatu peluangan supaya Tuhan kerja di dalam merubah kita. Mengapa banyak orang pelayanan seperti giat sekali tapi tidak hasil besar? Karena dia terus menganggap dia sudah melayani. Dia anggap dia sudah kerja. Dia menganggap cara dia kerja sudah sama sekali benar. Dan dia tidak mau dikoreksi. Akhirnya dia maju. Saudara-saudara, Yakobus pernah berkata kepada kita, dengar cepat-cepat, bicara pelan-pelan. Saya terapkan ini.
Dengar khotbah sebanyak-banyak. Jangan terlalu cepat berkhotbah. Semua orang terlalu cepat, terlalu suka cepat-cepat melayani. Selalu pelayanan tidak beres. Dan dia sudah ada pengalaman pelayan diterima, dia menjadi sombong. Karena yang dengar saya banyak, saya pasti benar. Saya diterima sini sampai baik, dia tidak mau dikoreksi lagi. Maka Lao Tzu mengatakan, perkakas yang besar jadinya lambat. Atau kelihatan tidak jadi. Tapi yang jadinya cepat, selalu tidak guna lebih besar lagi. Anak-anak kecil yang kelihatan pinter-pinter bicara, pinter nyanyi, langsung nonjol diri. Coba lihat, seumur hidup tidak jadi apa-apa. Tapi orang yang kelihatan lambat, kelihatan tidak bisa apa-apa. Terus takut kalau diri tidak bisa kerja apa. Kalau suruh kerja selalu beres. Apa sebab? Karena dia tidak anggap diri pinter. Dia tidak anggap diri boleh. Dia tidak anggap diri cakap. Atau mampu. Sehingga dia memberi keperluan. Memberikan sesuatu lowongan Tuhan. Do something in my life. Do something to correct me. Do something to make me progress. I'm ready. Aku rela. Saudara-saudara, ukiran yang paling baik adalah ukiran yang banyak dibuang bagian-bagian yang tidak perlu. Dengar baik-baik ya. Arloji yang paling teknik tinggi adalah arloji skeleton yang paling tipis. Kalau arloji emas makin berat makin mahal. Karena emas itu mahal. Tetapi kalau sudah skeleton, yang disebut skeleton itu diukir-ukir. Sehingga bagian yang tidak perlu semua dibuang. Sisa gagang lalu diukir bunga di atasnya. Itu namanya skeleton watch. Skeleton watch kenapa susah? Karena sesuatu roda. Asnya yang menjadi pusat. Lalu giginya di pinggir. Di tengahnya itu kalau diukir sampai sisa batang kecil sekali. Ini gampang bengkok. Bengkok sedikit saja. Geseran daripada gigi kepada gigi yang lain sudah tidak cocok. Tidak bisa jalan. Sehingga pengukir arloji yang skeleton. Dia yang paling masterpiece. Justru adalah paling banyak buang bahan-bahan. Meskipun itu emas. Itu emas. Tapi hanya perlu sedikit yang di pinggir. Sesudah sedikit masih kuat. Dan itu daya tahannya, tekniknya, seninya. Itu dinilai dari situ. Dengan demikian, engkau yang masih utuh, meskipun emas, tidak nilai tinggi. Tapi engkau yang diukir, yang dibuang sebagian besar, hanya sisa sedikit. Menurut seniman yang tertinggi, Tuhan mengukir, engkau bernilai. Kadang-kadang kita mau mengutuhkan diri. Saya hebat, saya banyak pengetahuan, saya banyak pengalaman, saya mampu melayani. Dan semua orang ingin menjadi pemimpin. Justru Tuhan menjadikan seorang menjadi pemimpin di bawah tangan dia. Dengan ukiran yang kejam sekali. Musa umur 40. Merasa diri mampu. I can do great things for my nation. I can be the leader for Israel. Maka dia pergi membunuh orang Israel. Dia hebat. Dia pengetahuan tinggi. Kalau kita S3, dia sudah S5, S6. Segala pengetahuan Mesir sudah dipelajari. Kalimat itu bukan dari orang, dari Tuhan Allah. All the learnings in Egypt have been learned by Moses. Dia sudah mempelajari semua pelajaran Musa di tanah Mesir. Mesir pada waktu itu sudah membuat piramid. Zaman Musa melihat piramid yang kita lihat di kala pengetahuan Mesir sudah dipelajari. Kalimat itu bukan dari orang, dari Tuhan Allah. All the learnings in Egypt have been learned by Moses. Dia sudah mempelajari semua pelajaran Musa di tanah Mesir. Mesir pada waktu itu sudah membuat piramid. Zaman Musa melihat piramid yang kita lihat di Gaza sekarang. Sama piramid itu. Tapi waktu dia melihat, itu 3.500 tahun yang lalu. Waktu itu piramid itu masih utuh. Marmernya masih siku. Sekarang sudah bolong-bolong, sudah melewati 4.000 tahun. Banyak yang rusak. Saat itu dia adalah seorang yang top. Di dalam negara yang top. Melihat arsitektur yang top. Mempelajari pengetahuan yang top. Mempunyai keadaan top. Maka kalau dia menjadi pemimpin Israel, top. Mempelajari pengetahuan yang top. Mempunyai keadaan top.
Maka kalau dia menjadi pemimpin Israel, cocok. Di antara Bani Israel, tidak ada orang lebih pintar dari dia. Tidak ada orang mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari dia. Tidak ada orang mempunyai kedudukan. Karena dia setinggi adalah anak lagi para anak perempuan Firaun. Menurut catatan sejarah, Musa pernah memimpin tentara Mesir yang besar. Menangkan Ethiopia di selatan. Pulang dan disambut sebagai jenderal yang sangat agung. Tapi akhirnya dia tinggal di dalam tanah Mesir. Dia tidak mau disebut anak daripada anak Firaun. Dia mau bersengsara bersama-sama menderita dengan orang Israel. Kerelaan ini adalah rendah hati bukan? Sudah tinggal di istana, tapi mau hidup sengsara dengan orang Israel. Rendah hati enggak? Rendah hati kan? Belum. Bagi manusia dia sudah turun, sudah rendah hati. Bagi Tuhan Allah belum diukir. Setelah dia membunuh orang Mesir, lalu mau dikejar, dia lari. Saudara-saudara, sudah lari pada padang belantara. Di situ dia mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak mau pakai. Tuhan itu kadang-kadang kelihatan kejam luar biasa. Karena dia sedang mengukir, membuang semua emas yang kelebihan. Emas kau dibuang. Tuhan bilang, saya menjadikan engkau barang seni. Bukan barang metal mahal saja. Barang metal mahal bisa dibeli di mana. Tapi saya mengukir engkau sehingga banyak emas yang kau dibuang. Sehingga menjadi kerangka yang kelihatan sedikit. Tetapi itu menurut saya punya desain. Menurut saya punya konsep nilai di dalam seni. Musa diukir-ukir. Tak habis-habis. Saudara-saudara. Sampai 80 tahun umurnya. Baru Tuhan mengatakan, Musa. Copot sepatumu. Karena tempat yang kau berdiri adalah tempat yang saleh. Pergilah kepada Firaun. Beritahu kepada dia. Let my people go. Let them go to the wilderness. And worship their God there. Musa diutus umur 80. Saat itu dia menjawab apa? Jangan utus saya. Aku tidak berfasih lidah. Aku tidak pintar bicara. Aku tidak bisa khotbah. Saudara-saudara, orang yang mengatakan aku tidak bisa khotbah, nanti Tuhan tangkap dia jadi pengkhotbah. Orang bilang saya pintar khotbah, Tuhan tidak mau pakai. Ini cara Tuhan yang sangat kejam dari lihat manusia. Tuhan berkata, Musa, engkau ngomong apa? Aku tidak fasih. Aku tidak pintar khotbah. Dia bohong. Saya kira dia tidak bohong. Dia berteknik, berkemampuan pidato tidak. Berteknik, kemampuan pidato. Dari mana? Dari Kisah Para Rasul pasal 7. Di dalam Kisah pasal ke-7 dikatakan Musa mempelajari segala ilmu di Mesir dan berbicara dan bekerja penuh dengan kemampuan. Ini firman Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus mengatakan Musa pandai bicara dan Musa mengatakan aku tidak pandai bicara. Saudara percaya Roh Kudus atau percaya Musa? Percaya siapa? Jawab. Lu diam-diam nanti kuat lu diam-diam. Tuhan bilang Musa pandai bicara. Musa bilang aku tidak pandai bicara. Yang mana yang betul? Pasti Tuhan yang betul kan? Sekarang saya mau tanya. Kenapa Musa sekarang mengatakan kalimat ini? Musa tahu dia berfasih. Musa tahu dia berbakat. Dia pintar bicara. Tapi kenapa dia bilang aku tidak pintar bicara? Saya katakan bukan dia bohong. Dua sebab. Pertama, setelah 40 tahun bicaranya cuma sama kambing tok. Kasihannya. Berpidato. 40 tahun. Coba bayangkan kalau Stephen Tong sering khotbah, mendadak yang dengar cuma kambing. Ya apa? Dan bagaimana dialog? Nah mungkin 40 tahun bikin dia dulu waktu muda hebat juga ya. Waktu saya masih di UI ikut demonstrasi. 40 tahun yang lalu Gus Dur sama saya jalan sama-sama. Tapi sekarang sudah 40 tahun mereka di partai, saya di tempat tanam ikan. Saya di tempat cuma untuk udang di ladang pelihara binatang. Mana saya bisa lagi, sudah lupa. Jadi dia sudah tidak latih 40 tahun. Maka dia mengatakan saya tidak bicara. Kedua, dia sekarang baru betul-betul belajar. Dia tidak sanggup dan tidak layak melayani Tuhan.
Saya berkata kepada saudara, justru sekarang di dalam kekristenan terlalu banyak orang merasa dia layak melayani Tuhan, maka pelayanan tidak beres-beres. Terlalu banyak orang terlalu cepat bicara tentang firman Tuhan, maka khotbah simpang siur. Dengarlah secepat mungkin, bicaralah pelan-pelan. Belajarlah sebanyak mungkin, melayani dengan betul-betul mantap. Pikir sedalam mungkin, berkhotbah dengan bahasa sedangkal mungkin. Orang yang pikir banyak, bicara sedikit. Yang pikir dalam, bicara dangkal. Itu pendeta yang baik. Pendeta yang tidak baik adalah pikirnya sedikit, ngomongnya banyak. Pikirannya dangkal, tapi pakai istilah yang bikin orang sulit. Supaya kelihatan dia berilmu dan akademik. Bukan demikian. Khotbah Yesus pasti lebih hebat daripada khotbah Paulus. Karena dia Tuhan. Tetapi khotbah Yesus jauh lebih gampang diterima daripada khotbahnya Paulus. Betul nggak? Karena dia adalah Allah yang boleh memakai istilah yang paling sederhana. Bikin sampai manusia mengerti tidak sulit. Tidak terlalu akademik. Tapi dalamnya boleh ditelusuri dan distudi oleh orang akademik. Sampai dunia kiamat belum selesai bijaksananya. Musa sekarang mengatakan, aku tidak fasih, aku tidak pandai bicara. Karena dia baru mengerti apa itu rendah hati. Rendah hatilah dan anugerah Tuhan akan lebih kepada engkau. Saudara-saudara, saya melihat murid yang pernah saya didik lebih 1.500 tahun. Yang menjadi pendeta kira sudah 700 orang. Dan di antara semua yang pernah saya didik dalam bidang teologi selama 40 dekade. Saudara-saudara, saya melihat dulu yang kelihatan tidak ada apa-apa, akhirnya jadi. Yang kelihatan hebat-hebat, akhirnya tidak jadi. Ada satu orang yang tesisnya salib Kristus. Khotbahnya pintar sekali. Akhirnya dijatuhkan hukuman 20 tahun di penjara. Karena apa? Terlalu rasa diri hebat. Akhirnya tidak rendah hati. Dan bersalah besar. Dan ditangkap oleh polisi. Main-main. Hanya karena ada bakat. Ada orang dihina-hina. Ada orang dikira tidak baik. Salah satu pendeta yang dulu dianggap tidak terlalu pintar. Itu Lim Kok Han. Salah satu pendeta yang dulu dianggap tidak terlalu pintar adalah dia. Tapi sejak dia sekolah, saya sudah tahu ini akan dipakai Tuhan. Karena waktu itu dia cinta jiwa. Dia mesti ke penjara. Dia pergi sampai bisa tembus pintu penjara. Penjaga pintu boleh dia masuk dan boleh dia keluar. Bukan masuk terus ditangkap di situ. Dia bisa dapat izin tanpa pertolongan orang lain. Karena dia mau menginjilnya kesungguhan. Lalu dia bentuk persekutuan di penjara. Dan bikin penginjilan di situ. Waktu itu saya lihat dia masih muda sekali. Saya punya satu penilaian dalam hati. Tak mungkin orang ini Tuhan tidak pakai. Karena dia bukan cari uang. Bukan cari tempat yang mewah, yang besar. Dia pergi ke tempat yang paling sulit. Lalu dirikan satu pos Injil kecil di kota lama di Malang. Tidak ada orang mau pergi. Tempat orang miskin. Dengan demikian Tuhan berberkati. Saudara-saudara, sekarang Kok Han bukan orang muda lagi. Umur berapa sekarang? 44. Itu zamannya waktunya Johnson mati. Saudara-saudara. Dia sudah umur 44. Dan saya lihat dia masih mau belajar. Masih mau mendengar. Masih mau terima. Saudara-saudara. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh. Sebagai orang sudah tua. Sekarang saya lebih berani mengatakan kalimat-kalimat yang belak-belakan. Untuk mendorong anak muda. Satu lagi adalah Hendra Wijaya. Yang waktu dia belajar orang kira tidak ada apa-apa. Orang kira, saya juga kira ini bisa jadi tidak. Tapi satu hal yang saya lihat, dia jujur. Dia sungguh-sungguh. Dia tak pernah main-main sembarangan. Semua yang dikerjakan dengan serius. Lalu saya memperhatikan. Tahun bertahun. 5 tahun kemudian, lain. Dia berani bahas buku apapun yang paling sulit dengan orang lain. Dulu kita tidak lihat loh. Kalau Hendra itu mempunyai kemampuan seperti itu. Tetapi pada waktu orang lain bicara tentang buku teologi. Dia menganalisa ini. Ini semua buku-buku. Tetapi pada waktu orang lain bicara tentang buku teologi.
Dia menganalisa ini. Ini semua buku yang sulit sekali. Dia sudah baca, dia sudah tahu. Nah, saya mengatakan ada perubahan besar. Banyak hal dulu saya kecewa. Tapi akhirnya saya lihat kejujuran dia dan kesungguhan mau belajar menjadikan dia sukses. Saudara-saudara, saya menilai semua pendeta itu satu persatu dengan angka-angka di dalam hati saya. Dan saya tahu siapa akan dipakai Tuhan, siapa tidak. Karena ada dalil-dalil, bukan dalil berapa gelar, bukan dalil berapa pengalaman, tapi dalil berapa rendah hati, berapa kesungguhan, berapa jelas panggilan Tuhan, dan berapa rela berkorban. Hendra Wijaya satu kali di Tiongkok, dia tak senang, langsung mau beli tiket mau pulang. Wah, saya marah sekali. Lalu mestinya sudah, tidak usah kasih lulus. Sebab dia adalah seorang yang tidak taat. Dan di dalam kesulitan tidak mau berjuang, melarikan diri. Nyonyanya sedih melihat keadaan begini. Lalu kita rundingan. Sampai saya telepon dengan Yosua Lee. Dan kita pikir-pikir bagaimana atur dia. Akhirnya saya ambil keputusan. Kasih kesempatan lagi. Kalau dia mau lulus kembali, dia atur lagi. Kirim dia ke Taiwan, kirim dia ke Cungkok lagi. Itu tempat yang paling sulit. Dan di situ dia belajar bagaimana sabar. Dan dia berkata kepada saya, puji Tuhan Pak Tong. Ini kali saya betul-betul dididik. Nah saudara-saudara, sekarang kalau dia melayani satu tempat, saya tanya bagaimana. Jawaban adalah sangat baik. Kita terima berkat. Dan dia tidak pernah bermain-main dengan kebaktian. Dia tidak dengan lucu-lucu orang senang dia. Tapi dengan serius membahas firman Tuhan. Maka saya berkata, kalau nyonyamu harus melayani di Helsinki paling sedikit 2 tahun. Saya minta you setiap bulan harus tinggalkan istrimu. Lebih dari 10 hari pergi ke Jerman. Mau tidak? Mau Pak Tom. Dan sekarang dia menjadi berkat di Berlin. Dan berkat di Hamburg. Pada waktu dia mendengar saya mau ke Berlin hanya 1 hari. Saya mau ke itu Hamburg hanya 1 hari. Senang luar biasa. Dibentuk panitia sampai ada perwakilan di Belanda. Lalu suruh orang Belanda datang mobil yang banyak ikut kebaktian di Jerman. Karena saya tidak bisa ke Belanda. Dan dia melayani menjadi baik. Saudara-saudara, yang penting bukan lari cepat. Yang penting adalah lari tekun. Yang penting bukan lari bergaya luar biasa. Tapi lari dengan setia sampai habis. Tuhan mau kita rendah hati. Rendah hati. Karena yang rendah hati akan diberikan anugerah lebih. Saudara-saudara, dengan kecongkakan, dengan keangkuhan, dengan penolakan, dengan hebat diri sendiri. Saudara tidak tahu berapa pintu yang kau tutup untuk hari depanmu. Dengar kalimat ini baik-baik. Bagi mereka yang menanti, tunggu, mau diukir, mau digarap oleh Tuhan dengan rendah hati. Saudara tidak tahu berapa banyak pintu yang sedang dibuka untuk kamu pada hari depan. Janganlah mengangkuhkan diri. Janganlah menganggap diri hebat. Barang siapa yang menganggap diri hebat dan menganggap Tuhan perlu dia, akan disaring daripada kerajaan Tuhan. Barang siapa yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang rendah hati, yang murni, yang bersandar kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya tidak akan khotbah lebih panjang lagi. Sebenarnya yang kita baca belum dibahas sama sekali. Yaitu beberapa perintah. Untuk menjadi orang rendah hati. Beberapa hal yang tidak ada di kitab lain. Tapi ada di bagian Yakobus ini. Tantang iblis. Dekat kepada Tuhan Allah. Dan engkau harus bersihkan kotoran dari tanganmu. Buang kenajisan dari hatimu. Baru membuktikan engkau rendah hati. Ini akan bulan akhir Mei saya khotbah tentang beberapa perintah sesuai dengan organic relationship yang disebut rendah hati dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati kita masing-masing. Kita berdoa untuk pelayanan kita. Berdoa untuk sikap kita di hadapan Tuhan. Berdoa untuk belajar dari Tuhan yang sudah maha tinggi, masih menilik yang maha rendah. Tuhan yang sudah maha hormat, masih mengasihi yang paling remeh. Tuhan yang paling mulia,
konsisten memelihara orang yang sangat malu, hina dan remeh. Termasuk kita. Biar kita belajar menjadi rendah hati. Belajar mengikuti teladan Tuhan. Supaya kita lebih diberkati. Amin.